setiap ketemu saya kalau papasan gitu ya, Bu ayo Bu belajar kimia lagi, Bu ayo Bu belajar kimia Tertarik lagi ya? gitu. Bener Jadi kan? guru ataupun dosen ini harus punya trik nih, caranya menarik siswa nih, gimana Bener, caranya mereka tuh bisa tertarik sama kita bener. gitu. Tapi bukan untuk mengukur suhu badan kan? Bisa Pak, Oh bisa pakai ini? Oh bisa. panjang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Reza. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Alhamdulillah. Reza gimana? Alhamdulillah baik. Ini kegiatannya apa Bu Esti sekarang nih? Kalau untuk sekarang kebetulan lagi dalam suasana kemerdekaan ya, jadi di sekolah lagi banyak agenda-agenda 17-an. Berarti ini izin atau bolos atau melarikan diri nih dari acara 17 Agustus nih? Bolos dan melarikan diri khusus untuk podcast KKN nih. Iyalah, untuk memberikan edukasi ya kan. Iya, ya untuk kan? berbagi. Apa namanya di sini tuh Bu Hesti sebagai apa? Profesi saya di ya, sini sorry. sebagai guru kimia Wow, guru di kimia ya. SMK Nusantara. SMK Nusantara. Iya. Dulunya berarti ngambil Fakultas Ilmu Kimia. Iya, pendidikan, ngambil Pendidikan kimianya. Oke, benar. di mana Bu Esti? Di Universitas Mula Warman. Mula Warman, Iya. Samarinda berarti ya. Samarinda. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah ilmu kimia nih, pasti Bu Esti tahu dong sejarahnya ilmu kimia loh. Ya, kalau sejarah ilmu kimia itu memang dari sebelum Masehi, kimia itu sudah ada. Oke. Cuma namanya dulu alkimia. Alkimia. Yang dikemukakan oleh Robert Boyle. Dikemukakan, kemudian dikembangkan sampai saat ini jadi berubah nama jadi kimia. Ilmu kimia berarti sudah tua banget ya? Udah tua banget. Berarti orang-orang dulu zaman sebelum Masehi ya? Iya, jadi Pinter-pinter sebelum ya? saya udah pinter-pinter, kita Pinter-pinter. penerusnya nih Penerusnya sekarang. harus lebih pinter juga dong ya kan? Insya Allah. Insya Allah. Nah kalau dari Bu Esti sendiri ilmu kimia apa yang Bu Esti pelajarin? Karena saya di pendidikan, Oke. jadi kalau di pendidikan itu lebih mengenalkan ke siswa-siswi kimia itu ada apa aja sih, ada gas apa aja sih di alam ini gitu. Oke. Kalau di pendidikan tuh seperti itu sih Pak, jadi kita tuh lebih mengenal unsur. Oke. Jadi siswa-siswi itu lebih mengenal unsur, senyawa, kemudian lebih konsep ke perhitungan juga gitu kan. Oke. Itu kalau di dunia pendidikan. Kalau ilmu seperti kimia itu. sendiri ada berapa macam ilmu kimia sih? Jadi setahu saya kimia tuh ada dua ya, ada kimia murni sama kimia pendidikan. Oke. Jadi kalau untuk pendidikan kan seperti yang tadi saya jelaskan tuh lebih ke cara pengenalan kita tuh ke siswa gitu Ya. kan. Tapi kalau di kimia murni mereka tuh lebih ke meneliti lebih dalam. Jadi misalnya kebetulan dulu saya zaman kuliah itu pernah meneliti salah satu biji ketapang. Biji ketapang. Biji ketapang itu bisa sebagai solar. Serius? Iya, bisa. Gimana ceritanya tuh? Jadi didestilasi. Jadi prosesnya tuh panjang. Jadi penelitian saya tuh ngambil sampel dari biji ketapang. Oke. Dan dalam jumlah 3 karung biji Iya. ketapang itu cuma jadi 50 mili solar. 50 mili Cuma solar. jadi 50 Prosesnya mili solar. gimana itu biji ketapang loh? Jadi dikupasin dulu tuh biji ketapang satu-satu, kemudian dihancurkan, kemudian direaksikan di memang lab kimia murni yang memang alat-alatnya itu lebih lengkap daripada lab pendidikan kimia gitu. Oh, Jadi mereka tuh gitu. didestilasi, terus panjang lah prosesnya gitu Proses sampai panjang. akhirnya mereka bisa menjadikan itu solar gitu. Ini solarnya nih lebih ke arah solar yang go green kah atau solar yang gimana nih? Maksudnya bahan biji ketapangnya nih lebih ke arah maksudnya bahan bakar untuk ke arah go green kah atau gimana ya? Atau Kemungkinan sama aja kah? sama aja sih. Sama aja ya. maaf. Oh, kan karena dari tumbuhan kan. Iya, karena dari Seperti tumbuhan. saya kira go iya. green kah apakah Iya. gitu. Biji ketapang. Ini boleh Iya, lah nanti biji saya ketapang. nanam biji ketapang lah ya kan. Boleh. Tapi sayang sekali ya sudah pernah ada nggak di Indonesia ini ataupun di suatu daerah lah yang sudah memproduksi biji ketapang untuk bahan bakar solar tuh ada nggak sih? Kemungkinan kecil ya, mungkin orang awam juga nggak tahu ya biji ketapang itu bisa Oh, jadi penghasil solar gitu. oh nggak ada yang tahu. Karena kemarin saya tuh di zaman kuliah itu kita tuh harus nyari bahan dasar itu yang ada di alam gitu kan.
Jadi Iya. ada yang teman-teman saya tuh ada yang pakai kulit singkong segala macam Oke. gitu. Nah, kebetulan saya itu nyari jurnal-jurnal itu eh, karena dulu mohon maaf ini jadi Oke, nyambung ke nggak apa-apa, kehidupan pribadi nih, Pak. santai aja, Jadi dulu santai. itu saya ingat banget saya tinggal di asrama ya. Kebetulan saya dulu Anak tinggal, asrama berarti. ya saya anak kolong. Anak kolong. Jadi tinggal di asrama dan kebetulan di depan rumah saya itu ada pohon ketapang gitu kan. Oke. Dan kebetulan salah satu jurnal yang saya baca itu ternyata biji ketapang itu punya manfaat di kehidupan kita gitu kan. Jadi akhirnya kenapa saya nggak ambil sampel biji ketapang dan gampang juga didapat gitu kan, karena di lingkungan saya tuh ada gitu. Sampai akhirnya diproses, saya ngumpulin tuh biji ketapang tuh sampai 3 karung tuh, ternyata saya pikir hasilnya bakal banyak tuh kan. Ternyata ya dapetnya cuma sekitar 50 milian gitu. 50 mili ya, 50 bukan mili, 50 liter bukan ya. 50 liter. Itu baru separohnya mana itu Iya. yang jelas. Gak Karena sampai biji separuh itu ya. karena kan biji ketapang kan kecil-kecil ya Iya. Mas, ya gitu. Berarti 3 karung 50 mili. Iya, 3 karung tuh dapatnya sekitar 50 milian. Kalau 6 karung berarti 1 liter dong. Nggak sampai. Enggak sampai kayaknya. Nggak sampai. Karena enggak semua biji ketapang itu bisa diproses. Jadi kita harus ngambil biji ketapang yang muda. Oke. Nah, prosesnya biji ketapang yang muda yang diambil tuh. Terus ada alatnya dong. Atau direbus kah atau apa, kan saya tidak tahu itu kalau Enggak, cuma dipisahkan dari bijinya, kemudian kita bawa ke labnya. Oh, ke lab, ya, nanti pasti. dimasukkan ke alat destilasinya itu, kemudian diproses dicampurkan dengan bahan kimia yang lainnya. Itu mantap tuh kayaknya kalau misalnya di SMK Nusantara kayaknya ada otomotif juga kan. Ada Itu kayaknya bisa itu dikolaborasikan Di collab kan? ya, Iya, bisa. collab iya. Harusnya, tapi nama juga untuk pendidikan ya. Seperti itu. Nah, Iya. kalau untuk ilmu kimia sendiri berarti menurut Bu Hesti orang kimia lebih luas mana nih? Kimia murni atau kimia pendidikan? Kalau Atau sama-sama? dalam jangkauannya lebih luas kimia murni, karena Oke. mereka meneliti sedalam-dalamnya sama kayak di Pertamina, di lab gitu ya. Mereka tuh lebih memprioritaskan dari kimia murni. Oke. Gitu. Kalau pendidikan itu mencakup di intinya aja. Intiannya. Gitu. Berarti kalau kayak Bu Hesti nih ngambil Fakultas Ilmu Kimia Pendidikan, memang arahnya untuk menjadi guru gitu Iya, atau memang untuk menjadi guru dipersiapkannya gitu. kalau misalnya kimia murni memang rata-rata untuk kayak di perusahaan-perusahaan Iya, migas lab gitu ya. perusahaan. Oke, seperti itu. Pada dasarnya sebenarnya ilmu kimia itu sama aja ya. Sama. Cuma lebih Cuma spesifiknya lebih spesifiknya di kimia murni. Ya. Oke, kalau di pendidikan lebih kayak dikerucutin lagi lah, Iya, difokuskan lagi. difokuskan lagi. Ribet enggak sih? Mumet enggak sih belajar ilmu kimia? Apakah memang sudah passionnya senang ilmu sains atau gimana sih? Sebenarnya kalau dari pendapat banyak orang nih, kimia tuh ribet. Ya Pak ya, kimia tuh ribet. Cuma nggak tahu kenapa, mungkin saya dulu zaman SMA terjerumus nih. Jadi sebenarnya dulu zaman sekolah itu kan ada pendaftaran kampus nih Ya, lewat ya. jalur rapot nih ya. Benar. Saya nggak ngambil kimia tuh Pak. Kenapa? Saya ngambilnya matematika malah kan. Oh gitu. Saya ngambilnya matematika sama fisika waktu itu. Dan kemudian saya lolos di matematika, cuma saya lolosnya di salah satu universitas yang ada di Pulau Jawa. Oh gitu. Jadi orang tua saya tuh tidak mengizinkan karena saya Aduh, anak sayang perempuan, ya kan, Anak jauh, gadis, kembang desa. jauh dari orang tuanya, khawatir khawatir, kan. iya, Jadi iya. akhirnya saya ikut tes lagi nih, Oke. ikut tes lagi, ngambil di daerah Kalimantan Timur, gitu kan. Kebetulan dulu zaman saya lulus SMA itu kan di Kalimantan Timur tuh universitas negerinya cuma ada di Mula Warman. Benar, Ya kan? Jadi sekarang. saya nyoba di Universitas Mula Warman Oke. dan orang tua saya tuh memberikan gambaran kamu harus ngambil jurusan yang suatu saat nanti itu kamu bisa berbagi ilmu, yang bisa buka les-lesan. Jadi nggak patokannya itu nggak cuma sebagai guru Oke, gitu kan. ya. Ya akhirnya ya saya ngambilnya kimia. Kimia. Gitu. Tapi tetap feelingnya orang tua tuh benar ya Iya, kan? benar. Jadi apa yang diomongin oleh orang tua baik iya atau tidak ya kita harus turutin. Iya, benar. Karena tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan ya kan? Iya, benar. Ya seperti itu. Nah, Bu Esti, dari tadi nih saya ini kan kita sudah ngobrol nih walaupun tidak terlalu panjang ya tentang
ini saya tertarik nih dengan alat-alat yang di meja ini. Ini alat-alat apa ya? Mungkin yang dari sini aja dulu deh. Ini kok Yang bawa mana nih, Pak? kertas apa ini? Susunan berkala. Ya, Mungkin ini bisa dijelaskan nih, Bu. ini adalah tabel periodik. Oke, Tabel periodik unsur. Jadi semua unsur-unsur kimia tuh ada di dalam tabel ini nih, Pak. Oke, ya. Kemudian semua siswa saya nih, Ya. saya wajibkan nih untuk menghafal nih tabel Menghafal. periodik ini nih. Terus. Gitu. Jadi karena mereka ini saya instruksikan ini harus kalian hafal ya, harus di luar kepala ya, gitu Wih. kan. Jadi kan mereka pusing nih, Pak, karena Ya, banyaknya huruf di sini kan, sedangkan mereka tuh cuma belajar alfabet ya dari Ya, A ya, sampai Z gitu kan. Jadi cara ringkasnya nih saya kasih mereka cara mudahnya nih, Pak, menghafal. Misalnya dari sebelah sini nih, saya bikinkan kalimat nih. Ini kan ada Oke. unsur H, L, I, N, A, K, L, B sampai bawah itu ada Ya. FR ya, Pak ya. Ya. Itu saya ajarkan cara gampangnya untuk menghafal. Gini nih nak, kalian buat kalimat, saya buatkan ya kalimatnya. Oke. Jadi saya bikinkan kalimat nih, Pak. Gimana kalimatnya? Halina kawin, Ruby CS frustasi gitu. Hai. Biar mereka gampang ingatnya kan, Pak. Karena kalau unsur satu-satu kan mereka susah nih ingatnya. Halina kawin, Ruby CS frustasi. Ruby gitu. Bagus juga sih, bagus. Kemudian di sebelahnya itu bisa beli mangga campur sirup bau racun gitu. Beli mangga campur sirup bau racun gimana Jadi ceritanya? gampang kan, Pak, mereka Iya, iya. mengingatnya gitu. Jadi saya bikinkan mereka kalimat untuk mempermudah mereka mengingat unsurnya gitu. Oke. Tapi kalimatnya lucu loh tadi tuh. Beli mangga sirup bau Iya, racun. beli mangga campur sirup bau racun. Ada nih, Pak, yang paling mereka gampang ingat Apa nih, itu? ada di golongan 5A. Golongan 5A Ini nih, ada unsur N, P, A, S, S, B, B, I gitu kan. Apa ini? Yang hijau-hijau nih nggak pernah saya fokuskan ke mereka, Pak. Oke. Karena jarang digunakan nih Oke. unsurnya. Jadi tuh saya bikinkan kalimat nembak pacar asal sabar bisa gitu. Jadi mereka gampang banget ingatnya di golongan 5A itu. Ini ilmu kimia atau ilmu mengarang indah nih? Jadi saya mengajarkan mereka sambil bucin, Pak, gitu. Iya. Tapi bagus juga sih, mengena Iya. sebenarnya kayak gitu. Ini kan banyak kolom-kolom yang ada dari sana H, U, N, A, K, R, B itu pasti dong dari satu huruf ini memiliki arti yang berbeda-beda. Ya, H itu berbeda-beda. Jadi H itu kan unsur hidrogen, Pak. Hidrogen. Nah, itu H itu Oke. warnanya tuh beda sendiri kan, Pak. Oh, iya. Oren ya. Oren. Kemudian berteman dengan unsur yang di sebelah sana Oke. tuh sama-sama oren. Jadi itu tandanya mereka adalah gas. Gas. Ha-ha. Oren ini gas. Ya, yang oren-oren ini Oke, adalah gas. Jadi kayak ada hidrogen, gas hidrogen, ada nitrogen, ya Oke, kan? iya. Ada oksigen gitu. Kalau yang biru ini Yang biru-biru ini ada U, N, A, K, R, B, S, R, C, A itu ya, apa? ini yang biasanya dipakai nih, Pak. Dipakai. Jadi mereka itu mereaksikan suatu unsur. Oke. Jadi mereaksikan itu maksud saya bukan membuat suatu reaksi di lab gitu ya, Pak, bukan. Jadi mereka itu belajar reaksi kimia nih. Ya. Jadi nanti tuh dipasangkan nih unsur yang ada di golongan-golongan 1A sampai dengan 4A gitu. Nanti tuh mereka berlawanan dengan unsur yang ada di 5A sampai 8A gitu. Oh, saling. Jadi ada muatan plus negatifnya gitu. Kalau lebih ke arah apa nih? Nah, kandungannya. Kalau yang biru. Tadi kan ini gas, yang oranye. Kalau ini biru nih apa? Kalau yang biru ini lebih Air kah atau apa? enggak, bukan Uap air, kah? bukan Lain. bukan, dia lebih ke padat sih, Pak, banyak di Benda padat padatnya. ya. Kalau yang ini yang warna pink ini apa nih? Ada GA, HG, CS, FR, BR ini apa? Nah, yang pink-pink ini lebih ke cair. Benda cair. Apa? Oh, oke, cair ya. Unsur yang berbentuk Cair. cair. Kalau yang hijau ini? Nah, kalau yang hijau terus ada yang di bawah nih, Pak. Yang transisi itu, Iya. transisi dalam. Itu tuh unsur-unsurnya ini nggak terlalu terfokuskan untuk digunakan gitu kan. Oke. Mereka memang ada di tabel periodik, Ya. tapi tidak digunakan untuk yang lebih dalam gitu. Oke. Karena kan mereka itu unsur transisi, unsur tambahan doang gitu. Berarti dari unsur-unsur ini
pasti ada kombinasi dong yang antara oranye ke hijau bisa juga kan? Iya bisa. Jadi Langsung contohnya gini contoh nih Pak. gimana? Ini ada unsur natrium nih. Natrium, oke. Ada Na. Oke. Kemudian di sebelah sana yang oranye itu ada Cl. Oke. Jadi kalau digabungkan kan jadinya NaCl tuh. NaCl. NaCl itu kalau di kehidupan kita itu adalah garam. Garam. Tapi kalau di nama kimianya itu adalah natrium klorida. Itu yang itu ya. Kalau misalnya dari oranye ke yang warna biru ini ada nggak contohnya? Biasanya jadinya dalam bentuk senyawa sih Pak. Senyawa kan? Senyawa. Jadi itu di pelajaran kimia tuh Pak ada yang membedakan. Ada unsur golongan anion, ada kation. Jadi kation itu semua unsur yang bermuatan positif. Nanti dikombinasikan dengan anion nih, si negatif. Jadi salah satu unsur yang bermuatan positif itu ada magnesium, Mg2+ gitu kan. Di anion itu ada OH- hidroksida. Jadi kalau misalnya digabungkan, mereka dikalikan silang. Kalau bahasa saya menjelaskan ke anak-anak itu dari Mg2+ dikali silang sama OH- jadinya MgOH2 kali gitu. Kalau CO2 itu apa tuh? CO2 itu kan karbon dioksida. Ya maksudnya lebih unsur apa itu? Unsur kemana? Itu unsur yang ada di alam. Unsur senyawa yang ada di alam. Oke gitu. Langsung kalau yang ini bedanya atas sama apa? Logat transisi dalam ini apa? Ini bagian dalamnya atau gimana nih? Ini lebih ke bagian dalam sih Pak. Kalau yang di atas itu yang utama digunakan. Yang diutamakan sama siswa-siswi itu kan. Ini campuran luarannya lah ya. Gitu. Seperti itu. Kalau baterai itu berbahan apa ya baterai itu? Baterai berbahan apa? Iya, kandungannya apa? Kalau saya pernah pakai uji coba itu baterai itu saya pakai untuk uji elektroda sih Pak, di materi elektrolit kalau saya kan. Jadi ya baterai itu sebagai alat bantu untuk menyalakan lampu. Bukan, gitu. Itu yang di dalam baterainya itu unsurnya unsur apa? Kan kimia juga tuh baterai itu. Tapi saya nggak pernah neliti. Nggak pernah neliti baterai. Mungkin nanti kita cari cek aja deh ya, cari cek di internet. Karena setahu saya tuh baterai itu kan juga ada unsur kimianya kan. Seperti mungkin Bu Esti nggak sampai ke situ ya. Iya, nggak spesifik sedalam itu. Nggak apa-apa Pak. Iya, mohon maaf Bu Esti. Langsung mungkin ada yang bisa dijelasin lagi dari tabel periodik ini Bu? Kalau di tabel ini kita juga mengenal, kalau di pelajaran kimia ya, selain mengenal unsur, kita juga harus tahu nih unsur itu ada di golongan berapa, punya nomor atom berapa, nomor massa berapa, itu semua tuh tercantum di tabel periodik ini Pak. Gitu. Jadi kalau mereka mau menghitung, jadi kan mereka tuh ada proses menghitung. Dari nomor atom dibikin nomor kulit segala macam gitu. Mereka tuh ngeliatnya dari sini, dari tabel periodik ini gitu. Sebenarnya saya kepingin tahu sih cara pembelajaran seperti ini kayak apa sih? Tak bisa nggak sih? Kayak dibuat, kan pastinya kan mereka ini kan akan ada prakteknya dong. Nah nanti mungkin Bu Hesti nanti kalau misalnya kita undang lagi bisa lah praktekin ini gimana? Oh boleh. Kan ini kan tabel untuk acuannya kan? Iya, benar. acuan. Nah pembelajarannya kayak apa kan saya tidak tahu nih. Saya juga kepingin pinter kimia juga nih Bu. Ya kan biar pinter juga kayak Bu Hesti ya kan. Amin. Tapi bisa dong, bisa maksudnya bisa dicontohkan nggak sih sebenarnya? Dicontohkannya sekarang nih Pak. Ada nggak? Kalau ada nggak masalah. Pakai kertas nih Pak kalau nyontohin, karena kan menghitung nih. Oh iya ya. Pakai kertas. Bu, Mbak Sama, ada kertas nggak sih? Sorry ya. Soalnya saya orangnya itu penasaran. Terima kasih Mbak Sama. Terima kasih Mbak. Saya buatkan dulu nih Pak aturan kulitnya nih. Jadi boleh, mereka punya aturan kulit nih dari bilangan kuantum. Jadi gini nih, 1S, 2S, 3S. Gila pusing saya ngeliatnya. Serem. Ini nih dibuat alur nih Pak. Oh gitu. Jadi ini alurnya ular nih kalau saya ular bilang ke naga mereka. panjangnya. Kita mainan sama ular nih. Ya. Wih.
Ini yang mungkin bisa dilihat lah. Jadi misalnya saya ambil contoh, saya ngambil unsur klorida nih Pak, Cl, nomor atomnya 17, gitu kan. Dari 17 ini kita harus ngambil nih dari sini, dari aturan ular nih, buat kita totalkan biar jadi 17. Jadi saya buat 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 5. Ini kalau ditotalin nih 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6. 4 tambah 6 10, sorry 4 tambah 6 10, 10 tambah 2 12, tambah 5 17. Jadi mereka kalau misalnya mengkonfigurasikan nih Pak, bahasanya kan konfigurasi nih. Kalau mengkonfigurasikan yang pangkat-pangkat ini totalnya harus sesuai dengan nomor atomnya. Gitu. Ini secara singkatnya seperti ini ya. Iya, basic ini awalnya yang seperti dari sini ini, ya. dari tabel periodik. Oke. Mungkin nanti aja deh. Mungkin kalau misalnya lebih lengkap lagi, mungkin kita mengadakan di kelas ya. Bukan, kita buat kelas online aja nanti. Podcast kelas online boleh. Ya. Seperti itu. Karena sih menarik sih sebenarnya kimia itu. Karena jujur saya basically itu bukan enggak suka ya. Suka tapi lebih ke arah saya tuh lebih sukanya menghafal kalau saya. Kalau dulu itu. Jadi kalau misalnya makanya saya ilmunya bukan ilmu IPA kemarin tuh, IPS. Karena saya senangnya menghafal. Kalau IPA ini kan harus menghitung kan. Iya, benar. Seperti itu, berpikir, menghitung bagaimana caranya menghitung A B C D ya kan. Bukan enggak suka sih. Kalau saya suka mungkin kayak Bu Esti nih. Tapi banyak kok Pak sebenarnya, apalagi sekarang kimia itu kan kalau di kurikulum Merdeka nih udah dipersempit nih waktunya. Jadi kalau kayak biasanya tuh saya di kelas 10 SMK itu sebelum kurikulum Merdeka ini masih ada nih pelajaran kimia Pak. Jadi semua jurusan kecuali perkantoran, kebetulan kan di SMK Nusantara ada perkantoran, akuntansi gitu ya Pak. Itu memang tidak ada kimia kan. Kalau kayak di farmasi, perawat itu kan pasti belajar kimia tuh dulu kelas 1. Kalau semenjak kurikulum nih berubah jadi Merdeka nih Pak. Udah nggak ada kimia nih di kelas 10. Adanya di kelas 11 tapi cuma di farmasi. Di farmasi. Iya. Sayang sekali ya. Iya, jadi anak farmasi tuh yang seharusnya dari awal mereka udah mengenal unsur-unsur karena kan berkaitan dengan pelajaran mereka ya Pak. Jadi mereka tuh baru mengenal itu di kelas 11. Tapi mungkin gini ya, mungkin program kurikulum Merdeka tuh lebih mungkin lebih ke arah memfokuskan sih sebenarnya. Iya, benar. Saya seperti itu. Mungkin mau programnya pemerintah seperti apa, kalau bisa siswa-siswinya, mahasiswanya semangat. Ya kan, karena ilmu itu sangat penting. Iya, benar Pak. Ya kan, walaupun nanti kedepannya aku percuma sekolah ini nggak terpakai, nggak masalah. Tapi dari perjalanan inilah yang kamu bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Iya, benar. Ya kan? Sama ini Pak, saya mau berbagi juga nih. Pertama, saya kan baru ketemu nih Pak sama anak farmasi yang kelas 11 nih. Karena kemarin waktu kelas 1 saya nggak ngajar mereka nih Pak, karena bukan pelajaran kimia kan, IPAS nih pelajarannya. Ketika saya mengenalkan mereka tabel periodik ini ada ini ya nak ya, nanti kamu harus tahu begini ya nak ya, saya bilang gitu ya Pak. Mereka bilang, pusing. Bu, meledak gitu ya bahasa mereka sekarang kan, Bu, meledak gitu. Jadi, loh tenang ini nggak sesusah yang kalian lihat loh, saya ngomong. Karena kan mereka ya seperti Bapak tadi ya Pak ya, ngelihat, aduh pusing, kayak susah banget kok bisa gitu ya Pak. Jadi setelah mereka mengenal, belajar, jadi baru berapa minggu nih ya Pak berjalan kan, karena baru mulai tahun ajaran baru, yang awalnya mereka tidak bisa kimia nih, karena kalau udah tertanam di diri mereka, aduh susah, nggak bisa, kayak gitu nggak akan bisa ya Pak ya. Jadi mereka tuh harus punya niat dari dalam diri mereka, aku mau mencoba, aku mau tahu gitu, baru mereka bisa. Yang tadinya nih satu kelas nih Pak menganggap kimia tuh susah, setiap ketemu saya kalau papasan gitu ya, Bu ayo Bu belajar kimia lagi, Bu ayo Bu belajar kimia lagi gitu. Sebenarnya gini Bu Esti, dari obrolannya Bu Esti, mungkin untuk semuanya lah ya, untuk yang nonton podcast kita ya. Kalau menurut saya pribadi, ini dari pengalaman hidup, jangan katakan tidak bisa. Iya benar. Kalau belum mencoba.
karena semua itu berawal dari ketidakbisaan kita. Iya, Ya kan benar. seperti itu. Ya contoh, adakah bayi langsung bisa jalan? Iya, benar. Adakah bayi langsung bisa ngomong? Nggak Iya. ada. Adakah orang yang langsung bisa pinter kimia, matematika? Nggak Benar. ada. Karena semua itu harus butuh proses dan pembelajaran. Iya, benar. Sampai dia nanti nikah, kerja pun juga sama. Ya cuma sebenarnya saya tuh senang lihat guru-guru sekarang tuh lebih ke arah apa bagus. Dia tuh bisa membawa dirinya untuk oke, ini anak anak-anak Gen Z. Pembawanya harus seperti ini. Iya. Karena kembali lagi guru itu juga jangan egois menurut saya. Jangan egois. Oh, saya ngasih ilmu loh, terserah saya. Iya. Jangan. Kita tuh harus memposisikan kita sebagai guru bagaimana murid atau mahasiswa itu dosen ya kan, supaya senang dengan kita. Iya, benar Pak. Jadi Bener kan? guru ataupun dosen ini harus punya trik nih, Bener. caranya menarik siswa nih. Gimana Bener. caranya mereka tuh bisa tertarik sama Bener. kita gitu kan, mau belajar materi kita gitu kan. Bener, itu yang saya lakukan nih. Udah nggak semenjak zaman ini. sekarang Bu, mohon maaf ya, udah nggak Iya, zaman. Loh, kita bukan berarti guru-guru yang dulu pas kita zaman kecil itu Iya. nggak baik, enggak. Cuman fase sekarang sudah fase yang berbeda. Iya, seiring perkembangan zaman ya Pak ya sekali. gitu. Kalau misalnya ada guru begitu ditinggal sama muridnya, Iya, benar. bener. Kalau ditinggal sama muridnya, yang pusing siapa? Gurunya Gurunya juga. juga. Seperti itu ya. Mungkin itu sharing aja ya. Iya. Oke, yang penting Bu Esti tetap semangat ngajarin anak-anak Iya, farmasi tadi semangat ya kan. Pak. Nah, so yang kedua ini Bu, saya tertarik dengan inilah apa namanya alat. Yang pertama ini nih, ini apa sih ini kayak tusuk gigi nih. Apa nih Bu Esti? Kalau saya bilang nih kayak tespek nih Pak. Tespek. Iya, Oke. kalau saya bilang kayak tespek nih, menerjemahkan ke mereka pakai bahasa Indonesia nih Pak ya. Iya, iya. Kalau ini sebenarnya adalah indikator universal. Jadi biasanya saya pakai ini untuk uji pH air Pak. Oke, pakai alat itu ya? Iya, pakai alat ini. Jadi ini kan ada angka 0 sampai 7 nih Pak. Oke. Ini dari nanti mereka akan berubah warna nih ketika mereka dicelupkan ke air, ketika alat ini dicelupkan di air. Oke. Kemudian di baliknya ini juga ada dari 7 sampai Ini 14. dicelupkan ya? Iya, dicelupkan. Boleh contohin nggak sih? Boleh. Ada air Ada air kah? nggak, Mbak? Mbak Syahma. Nih Mbak Syahma, minta tolong Mbak Syahma. Wih, Iya, asli hari ini ambil senang banget satu saya nih sampel. dapat guru-guru yang prestasi banget nih. Misalnya ini pH-nya nggak baik, airnya jangan dibuang ya Pak ya. Oh gitu, kenapa? Iya, karena kita tuh punya standarisasi buat mengkonsumsi air. Oke. Jadi ini untuk menguji keasaman sama kebasaan. Nggak boleh dibuang airnya. Air yang dikonsumsi di ruangan ini nih Pak, Oke, maksudnya iya, gitu. iya. Karena kan takutnya misalnya pH-nya nggak baik nih untuk dikonsumsi, jadi Oke. takut nih akhirnya mau minum airnya itu. Ya harus dibuang lah. Oke. Ini bagaimana? Semoga baik lah. Ini nunggu sampai kering nih Pak. Oh. Dua Bu, misi Bu. Iya, Kok silakan Pak. tertarik? Iya sih, kayak tespek sih. Sama ya Pak cara Sama. makainya ya, Iya, dicelup gitu celup. juga. Tapi airnya beda. Iya, airnya beda. Ini warnanya cuma ini doang. Iya, warnanya 4 warna itu aja. 4 warna ini ya. Berarti di SMK Nusantara atau di SMA Nusantara ini lengkap ya alat-alatnya ya? Iya, Oke. Ini Bu Hesti SMA juga ngajar nggak? ngajar SMA di kelas 12 Pak. Saya yakin nih murid-murid Nusantara bisa nyaman kalau misalnya guru-gurunya kayak Bu Hesti nih. Amin. Walaupun ilmu kimia ini sangat membingungkan kan. Udah. Belum nih Pak, masih Oke. basah. Berapa lama prosesnya ini? Biasanya saya kipasin nih Pak. Oke. Kalau saya ujian praktek ini di kelas. Oke. Ini nunggu kering kan? Iya, Oke, nunggu kalau kering. nunggu kering kita bahas ini apa ini Bu? Ini adalah tabung reaksi. Reaksi. Jadi untuk mereaksikan suatu larutan tuh Pak. Dulu zaman saya kuliah nih dipakainya untuk mencium aroma. Oke. Jadi kita identifikasi aromanya itu apa sih, menyengat atau gimana gitu. Oh Tabung gitu. reaksi dipakai. Jadi dimasukkan sini ya. Iya, Maksudnya campuran sampelnya dimasukin ke sini nih, Sampel, oke. yang mau kita uji. nggak gitu. bawa alat. Nggak No, bawa, saya kira cuma bawa. ini nih Pak. Keren dong kalau misalnya dibuat sampel kan di sini kan dibuat praktek gitu. Nanti ya Pak, kalau di kelas ada praktek ini nih. Iyalah harus. Kalau ini apa nih kok panjang banget nih? Itu adalah termometer, Termometer Iya. berarti untuk suhu. mengukur suhu. Tapi bukan untuk mengukur suhu badan kan? Bisa Pak, Oh bisa pakai Bisa. ini. Oh panjang banget. bisa nih ngukur suhu badan. Ini bisa ngukur
titik didih air juga bisa. Oke. Gitu. Nggak ada air mendidih sih di sini ya. Kalau ada mungkin bisa diukur sih. Oh berarti ini untuk jadi kalau misalnya contoh nih, ini air mendidih dicelupkan gini. Iya, dicelupkan. Oke. Dia difokuskan untuk mengukur suhu ruang, Pak. Oh suhu ruang aja Iya. berarti gitu. Ini kalau di mana? Di mana? Di pembelajaran diajarinnya di lebih ke arah mana prakteknya nih? Biasanya kita ngukur suhu ini sih, Pak, es. Oh es. Ya, jadi Es. saya tuh kadang juga buat praktek bikin es krim, tapi Es dengan krim. bahan yang sederhana, dengan alat yang sederhana gitu. Oh gitu. Jadi ya, ya. misalnya kalau sederhananya kan yang pakai wadah gitu Ya. kan, Pak, baru ditabur garam gitu. Es batunya ditabur garam. Boleh lah nanti kalau misalnya praktek panggil kita lah. Oh, Nanti boleh, kita syuting boleh, lah. Kita boleh. shoot nanti itu. Kita Boleh. syuting biar bagus ya kan. Iya, siap, boleh. Nah, kalau tadi kan sudah semua itu, yang Ya. ini tinggal ini sama aja sih. Ini untuk apa nih? Iya. Ini labu Erlenmeyer. Oke. Namanya labu Erlenmeyer. Kalau di lab biasanya saya memakai untuk titrasi nih, Pak. Jadi Oke. untuk ini nanti tuh makainya ada pakai statif juga. Oke. Jadi ada pipetnya. Pipetnya. Nanti Ada nggak pipetnya? Nggak Nggak, bawa nih, sayang Pak. sekali nggak bawa terus. Jadi nanti direaksikan di sini nih larutannya, kemudian kita goyang-goyang gini, nanti Oke. larutannya tuh berubah warna tuh, Pak. Oh iya ya, saya pernah Berubah lihat itu. warna, sampai akhirnya dia tidak berubah lagi, berarti konsentrasinya di situ. Oke, gitu. ya, ya sudah paham. Nah, tadi ini kan kita menunggu kekeringannya ini, keringnya ini. Ada nggak sudah hasilnya nih? Nih Pak, boleh dilihat nih ya. Deng deng. Kita cek nih. Oke. Kalau misalnya kita cocokkan nih di angka 7, ini 7, 8, 9, 10 sampai 14 ini adalah pH ya, Pak, cara Oke. baca pH. Jadi misalnya kita cek nih. Gini. Kalau misalnya dia di angka 7, sama nggak, Pak, warnanya? Sama. Masa sih, Pak? Oh, beda. Beda. Ya. Kalau misalnya di 8. Yang atas ini kan? Ngeceknya dari atas sampai bawah nih, Pak. Oh, Semua warnanya oke, dilihat. semua warna. Beda. Beda. Di warna hijaunya ini ya, Pak ya. Iya. Berarti kan Iya, kalau benar. makin ke atas nih mereka makin gelap nih, Pak. Oke. Berarti nggak mungkin ada di belakang ya. Iya. Di bagian belakang, coba deh di bagian depan. Kita coba di angka 6. Beda. Beda. Di angka 5. Beda hijaunya sih. Masih kurang ya, Pak. Iya. Nih, di angka 4. Hampir samar-samar. Nah, kalau saya ngelihatnya di antara 4 dan 5 sih ya, Pak. Iya. Nah, sebenarnya air minum ini tidak layak dikonsumsi nih. Besok buang airnya. Karena pH air minum yang layak kita konsumsi itu harus standarisasinya 7, pH-nya 7. Iya. Berarti nanti kalau kita beli air minum bawa ini ya. Iya, benar. Beli di mana nih? Beli di alat lab kimia bisa, Pak. Hesti bisa bawa alat-alat lagi. Iya, siap. Ya kita eksperimen apakah seperti itu kan biar maksimal ya kan. Iya. Seperti itu. Karena tertarik tadi ini aja nih kalau misalnya ada lagi alat-alat misalnya ini Pak bisa ini. Misalnya ini kan ada alatnya. Seru ini sebenarnya. Iya, benar. Ya kan. Ya mungkin itu aja Bu Hesti, sehat selalu. Amin. Ya kan, semoga karir sebagai guru naik terus, gajinya semoga bertambah nantinya. Amin. Ditambah ya, Pak. Amin. Bismillah ya kan, seperti itu. Semoga ilmu-ilmu yang kita berikan di sini bisa bermanfaat buat semua orang. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.